Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk mempresentasikan produk kewirausahaan kami. Namun sebelumnya perkenalkan, nama saya Aileen Claresta Sarumaha dan rekan saya Laura Octavia Sipahutar. Kami dari kelas 12 IPS Bulusa. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan produk kewirausahaan kami, yaitu Nugget Homemade. Adapun visi dan misi kami, visi yaitu menjadi usaha makanan rumahan yang menghasilkan nugget homemade yang sehat, lezat, higienis, dan berkualitas, serta menjadi pilihan utama masyarakat dalam kebutuhan makanan cepat saji. Misi kami yang pertama, menggunakan bahan-bahan alami dan berkualitas tanpa bahan pengawet untuk menjaga kesehatan konsumen. Lalu yang kedua, memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan dengan harga yang terjangkau. Lalu yang ketiga, menjaga kebersihan dan keamanan pangan dalam setiap proses produksi. Dan yang keempat, menyediakan dalam bentuk frozen food dan siap saji. Selanjutnya yaitu produk kami menjual nugget homemade yang dibuat dari olahan daging ayam dan bahan campuran lainnya. Kami menjual dengan harga 10.000 per cup. Untuk dalam kemasan siap saji atau sudah digoreng, kami mengisi dengan 3 nugget, dan dalam frozen food kami mengisi 4 nugget dan dengan harga yang sama. Untuk teman-teman yang bertanya apakah itu tidak terlalu mahal, izin menjawab teman-teman, itu tidak terlalu mahal karena kami menyediakan nugget dalam ukuran yang cukup besar sehingga tidak merugikan teman-teman dalam pembelian. Lalu selanjutnya ada proses produksi. Yang pertama itu persiapan bahan-bahan. Nah, pada persiapan bahan-bahan ini pasti kita menyiapkan bahan utama. Nah, contohnya pada bahan utama nugget homemade ini ada sosis, yang paling penting yaitu daging ayam, lalu ada wortel dan telur, atau seperti bahan campuran lainnya yaitu seperti tepung itu seperti tepung terigu dan tepung kanji. Lalu yang kedua ada proses penggilingan dan pencampuran. Nah, pada proses ini di mana bahan-bahan utama itu mulai seperti wortel itu sudah mulai diserut, lalu sosis dipotong dadu, blender ayam dengan halus. Lalu pada pencampuran itu semua bahan diaduk menjadi satu dan ditambahkan dengan tepung terigu dan tepung kanji. Lalu ada pengukusan, ini di mana melihat nugget homemade sudah matang atau tidak itu dengan cara bisa menusukkan seperti lidi atau dengan garpu. Nah, kalau nugget ditusuk dan itu masih basah lidi atau garpunya, tandanya nugget itu belum siap matang. Tapi ketika nugget ditusuk dan sudah padat, itu tandanya nugget sudah matang. Lalu ada penyimpanan. Nah, pada penyimpanan ini, pertama kita pasti setelah pengukusan membiarkan nugget itu di suhu ruang terlebih dahulu agar tidak terlalu panas ketika kita mau mengolah. Nah, mengolah ini kita tentu dengan membalurinya dengan tepung roti. Nah, pada penyimpanan ini setelah dibaluri dengan tepung roti, dia bisa disimpan di kulkas selama 1 bulan. Itu kita simpan di freezer. Teman-teman kenapa sih bisa mengatakan dalam jangka 1 bulan? Karena kami pribadi sudah pernah mencoba membuat ini dan itu tahan sampai 1 bulan. Itu tidak terlalu lama karena tidak menggunakan bahan pengawet. Lalu yang kelima itu ada penggorengan. Penggorengan ini ketika mau disajikan atau ketika ada yang mau membeli. Itu digoreng dengan minyak yang panas, tapi tidak usah terlalu gosong, digorengnya cukup golden brown atau coklat sempurna. Lalu ada keunggulan produk. Yang pertama itu lebih sehat. Kenapa kami mengatakan lebih sehat? Itu karena kami sendirilah yang memilih bahan-bahan tersebut dan pastinya kami memilih bahan-bahan yang fresh seperti daging ayam yang pastinya
baru dipotong, atau wortel yang memang segar-segar seperti itu. Lalu yang kedua, ada bahan-bahan yang digunakan lebih terjamin seperti kebersihannya, keamanannya, karena yang memproduksi itu kami, sehingga kami benar-benar menjaga keamanan dan kebersihan dari produk yang akan kami hasilkan. Itu pastinya demi dan untuk menjaga kesehatan konsumen. Lalu yang ketiga, aman untuk anak-anak. Seperti yang kita ketahui, sekarang ini sudah banyak sekali makanan yang menggunakan pengawet, termasuk nugget. Nah, jadi kami menghasilkan nugget homemade atau nugget rumahan ini supaya bisa dikonsumsi oleh anak-anak dan aman untuk kesehatan. Karena seperti yang kita tahu, bahan pengawet itu benar-benar tidak baik ya untuk kesehatan tubuh kita, apalagi untuk anak-anak. Lalu yang keempat itu bisa disimpan dalam jangka 1 bulan. Kenapa dalam jangka 1 bulan? Itu sudah termasuk cukup lama ya dalam nugget homemade atau rumahan yang tidak menggunakan pengawet. Tapi ingat teman-teman, kita harus menyimpannya di freezer atau pembeku. Jangan di kulkas bawah atau chiller atau pendingin. Lalu yang terakhir ada praktis dan ekonomis. Kalau teman-teman membeli dalam bentuk frozen food, teman-teman bisa langsung menggoreng saja. Tapi bila membeli dalam bentuk siap saji, teman-teman bisa langsung makan. Bisa dibarengi dengan teman makan nasi ataupun dicemilin. Nah, lalu ada ekonomis, itu menjual dengan harga yang sudah cukup murah karena yang kami sajikan juga cukup besar itu nuggetnya. Lalu karena kami menggunakan bahan-bahan terpilih juga. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Laura Octavia Sipahuta. Terima kasih. Nah, di sini saya akan menjelaskan kelemahan dan kekuatan dari produk kami. Yang menjadi kekuatan dari produk kami, yang pertama, tanpa menggunakan bahan pengawet. Yang kedua, harga jual yang ekonomis. Yang ketiga, cita rasa yang lebih autentik dan rumahan. Yang keempat, tersedia dalam bentuk frozen food dan siap saji. Dan yang menjadi kelemahan produk kami di sini, yang pertama, daya tahan produk. Yang kedua, kualitas tidak selalu konsisten. Dan yang ketiga, proses produksi membutuhkan waktu yang lama. Dan yang menjadi peluang dan tantangan kami di sini, peluangnya yang pertama, penggunaan media sosial sebagai pemasaran, yang dimana kami dapat memanfaatkan aplikasi seperti Instagram, Facebook, dan WhatsApp. Yang kedua, memanfaatkan sesuatu event dan acara, seperti event di sekolah, di lingkungan rumah, di gereja, dan lain sebagainya. Yang ketiga, dapat bekerja sama dengan mitra lain. Dan yang menjadi tantangan kami di sini, yang pertama, harga bahan baku yang tidak konsisten, yang dimana bisa jadi bahan baku yang saat ini lebih mahal dibanding bahan baku sebelumnya. Yang kedua, daya tahan produk, dimana di sini kami tidak menggunakan bahan pengawet sehingga cepat basi jika tidak disimpan dengan benar. Dan yang terakhir, ada persaingan. Nah, strategi kami dalam pemasaran untuk produk kami, yang pertama, menentukan target pemasaran. Yang kedua, membangun ciri khas dari produk kami. Yang ketiga, strategi pemasaran online dan media sosial. Yang keempat, menawarkan atau mempromosikan kepada orang terdekat. Nah, kami juga memiliki target penjualan, yang dimana selama sebulan kami akan menjual sebanyak 160 cup dengan penghasilan Rp1.600.000. Jika per tahun, kami akan menjual sebanyak 1.920 cup dengan penghasilan mencapai Rp19.200.000. Adapun modal awal yang kami keluarkan sebesar Rp179.000, yang terdiri atas bahan baku kemasan seperti wortel, kentang, sosis, daging ayam, tepung terigu, tepung kanji, telur ayam, tepung roti, penyedap rasa, tabung gas 3 kg, Thinwall 500 ml sebanyak 30 pieces. Sekian.